Ibu dan MC yang sudah mempersilakan. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan. Bapak Ibu akan mengikuti UKIN ya. Kalau kita lihat untuk jadwal UKIN, Bapak Ibu akan mengunggah video itu atau dokumen UKIN itu mulai tanggal 21 Juli sampai dengan 26 Juli. Jadi itu jangan sampai Bapak Ibu tidak melihat ya untuk rundown atau lini masa Bapak Ibu mengunggah dokumen UKIN-nya. Jangan sampai terlambat karena memang kita sudah berikan informasi dari nasional bahwa tidak ada perpanjangan apapun terkait dengan lini masa yang sudah diberikan. Jadi, izin Bapak Ibu terkait dengan lini masa harus perhatikan baik-baik. Kami sudah menginformasikan di grup ya, terkait dengan lini masa itu, Bapak Ibu harus perhatikan yang tahap 1. Pokoknya Bapak Ibu note, print, lalu tempel. Jadi Bapak Ibu harus ingat. Kemudian Bapak Ibu pada saat membuat, ini di luar BK ya, informasi ini di luar BK yang berkaitan dengan video. Nah, kalau BK kan harus ada 2 video tadi ya, baik yang individual maupun klasikal, itu harus dibuat secara utuh gitu. Kemudian untuk yang di luar BK, Bapak Ibu harus membuat video itu ada 2 jenis ya, 30 menit dan sesuai dengan JP yang ada di modul ajar yang Bapak Ibu buat gitu ya. Usahakan Bapak Ibu yang video full itu sesuai dengan jam yang ada di modul ajar. Usahakan jangan kurang dari 2 JP. Kalau misalnya di SMP itu 40 menit atau 45 menit, saya kurang tahu ya masing-masing sekolah. Berarti kalau 2 JP kan, kalau 45 berarti 90 menit. Nah, pastikan video panjang Bapak Ibu tuh 90 menit. Nah, untuk perkenalan di depan Bapak Ibu, itu 1 menit maksimalnya. Misalnya nih, perkenalkan nama saya ini dengan menunjukkan KTP, identitas sekolahnya, kelasnya, terus mapel apa yang diajarkan. Itu maksimal 1 menit. Tidak boleh lebih dari 1 menit untuk video perkenalannya. Berarti total video Bapak Ibu berarti 91 menit gitu ya, bagi yang JP-nya 45 menit gitu. Kalau SMP silakan menyesuaikan dan SD silakan menyesuaikan. Pada intinya untuk video panjang 1 menit maksimal perkenalan dan sisanya adalah video Bapak Ibu mengajar gitu ya. Kemudian video yang durasi 30 menit. Nah, 1 menit di depan adalah video perkenalan, sisanya 30 menit ini adalah pembelajaran. Seperti tadi yang Prof. Makrina sampaikan, itu sudah mencakup kegiatan awal, inti, dan akhir, gitu ya. Jangan juga cuman inti saja nanti nggak ada closing-nya kan lucu ya. Jadi Bapak Ibu harus, ambil cuplikan awal, ambil cuplikan inti, ambil cuplikan akhir, gitu ya. Bapak Ibu harus melihat video tersebut. Kemudian pastikan Bapak Ibu pada saat membuat video itu nggak ada suara bising. Misalnya nih ada pemotongan rumput kah di sekitar kiri kanan, nah itu jangan sampai. Nanti nggak kedengeran suaranya Bapak Ibu tuh ngomong apa. Kalau bisa Bapak Ibu pada saat tag video itu amankan dulu sekelilingnya. Izinlah ke kepala sekolahnya supaya tidak ada hal-hal yang kebisingan itu mengganggu gitu ya. Kemudian kalau hujan deras Bapak Ibu gimana? Nah, bisa mungkin jeda sebentar ya Bapak Ibu lalu lanjut lagi. Itu juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu punya aplikasi untuk mengurangi bisingnya suara di luar itu juga boleh seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ini yang paling penting dan paling sering terjadinya kegagalan. Yang pertama adalah Bapak Ibu pada saat mengunggah video itu ke link Google Drive ya, ke link Google Drive, Bapak Ibu itu kan butuh waktu lama ya. Jadi jangan mepet-mepet buat videonya. Misalnya sehari sebelum udah selesai video baru mau diunggah. Itu lama sekali mengunggah, apalagi video asli. Bisa-bisa Bapak Ibu terlambat untuk mengirimkan link videonya gitu ya. Kalau bisa Bapak Ibu sebelum tanggal 21, 2 hari sebelum tanggal 21 Bapak Ibu sudah harus clear videonya. Pastikan ya, Bapak Ibu harus melihat lini masa tersebut. Ini pengalaman yang sudah kami lihat selama ini. Jadi banyak gagal yang nggak bisa mengunggah itu karena nggak bisa tadi mengunggah ke Google Drive karena saking lamanya proses tersebut. Apalagi Bapak Ibu yang ada di 3T, itu biasanya yang sangat lama. Ntar malam-malam menghubungi, "Mbak, saya belum bisa ini karena masih loading," ya. Itu kesalahan di personal Bapak Ibu. Ini sudah kita ingatkan. Oke.
Untuk Bapak Ibu terkait dengan modul ajar ya, modul ajar dan lain-lain, seperangkat Bapak Ibu akan mengajar itu, Bapak Ibu harus jadikan satu lalu PDF. Kalau untuk yang modul ajar, Bapak Ibu bisa mengunggah langsung ke aplikasinya, tidak perlu ditaruh di Google Drive. Bisa ya? Pastikan langsung unggah ke situ. Pastikan PDF Bapak Ibu ya, jangan Word atau Canva itu nanti nggak bisa terbaca, gitu ya. Bapak Ibu harus ingat itu. Kemudian berikutnya untuk video ini Bapak Ibu, video kan ada 2 jenis nih. Ini di luar BK ya, BK kan tadi sudah dijelaskan. Kayak ini di luar BK, jadi supaya tidak meminimalisir pertanyaan. Bapak Ibu kan harus mengunggah yang pertama video full, terus yang kedua video 30 menit, iya kan? Bapak Ibu mengunggah dulu ke Google Drive-nya. Kalau bisa Google Drive-nya itu Bapak Ibu atau email baru atau email yang belum penuh, gitu ya. Bapak Ibu harus pastikan email yang digunakan tuh adalah email yang belum penuh atau Bapak Ibu buat email baru, silakan, gitu ya. Itu bisa gitu. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu pada saat membuat video atau mengunggah video, masukkan dalam satu folder dulu. Misalnya buat foldernya adalah UKIN tahap 1 2025. Masukkanlah video itu ke dalam itu. Ada 2 jenis video yang dimasukkan gitu ya. Untuk mengunggah linknya ke aplikasi UKIN, pastikan Bapak Ibu menggunakan link file, bukan link folder. Ingat ya, link file bukan link folder. Caranya gimana? Bapak Ibu setelah berhasil mengunggah video itu ke dalam Google Drive, Bapak Ibu klik lalu share. Tapi pastikan share-nya open access semua. Jangan sampai nggak open access. Harus open access semua. Setelah itu Bapak Ibu open access semua. Kemudian pastikan link itu jangan kadaluarsa ya. Jangan kasih lini masanya. Jangan kasih times-nya untuk link Google Drive tersebut. Karena pengalaman kalau linknya kadaluarsa nggak bisa dibaca oleh penguji. Nah itu yang tidak bisa dinilai. Tidak ada pengulangan, tidak ada revisi, Bapak Ibu harus ngulang ikut periode berikutnya. Jadi jangan berharap Bapak Ibu kalau misalnya, "Mbak Rita nih link saya nih salah saya unggah gini," itu nggak bisa, mohon maaf, itu nggak bisa benar-benar nggak bisa kita tolong. Karena memang udah tutup lini masanya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar ya untuk, benar-benar melihat link yang diunggah gitu. Nah, pada saat Bapak Ibu copy link tersebut, saran saya, Bapak Ibu kirim dulu ke teman sejawatnya. Mohon izin, udah bisa dibuka belum link saya? Kalau temennya bisa melihat videonya atau terbaca melihat videonya, lebih baik. Jadi artinya sudah bisa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah, ini satu lagi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ini menggunakan gmail.com, menurut saya jauh lebih baik. Ya, kalau Bapak Ibu maksudnya ini adalah Google Drive yang Bapak Ibu gunakan adalah gmail.com. Menurut saya itu lebih baik, karena rata-rata penguji yang dosennya Bapak Ibu, tidak memiliki akun belajar ID. Kalau penguji guru mungkin punya, pasti punya gitu ya, akun belajar ID. Kenapa? Karena yang akun belajar ID ini kadangkala Bapak Ibu tidak bisa diakses oleh Gmail yang biasa. Gitu, harus izin lagi gitu. Kecuali Bapak Ibu utak-atik sampai dia bebas dan bisa kami akses itu, okelah, bisa percaya diri dengan hal itu silakan gitu ya. Tapi saran saya kalau bisa Bapak Ibu untuk, link UKIN ini gunakanlah gmail.com untuk meminimalisir ya kegagalan yang secara teknis gitu ya, karena sayang sekali kalau nanti pada saat penguji mengklik lalu harus open access, minta akses, itu akan butuh waktu. Karena dalam sehari pun penguji memiliki batas penilaian, nggak bisa semua sekaligus. Nah, kalau misalnya sudah habis waktu penilaian ya Bapak Ibu akan ditinggal, nggak bisa dinilai lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan terkait dengan teknis tersebut gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk membuat video, tolong musik-musik jangan ditambahkan. Kecuali Bapak Ibu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya nggak apa-apa di dalam kelasnya nyanyikanlah lagu Indonesia Raya. Maksud saya di sini adalah tidak menambahkan soundtrack dari luar kegiatan pembelajaran Bapak Ibu.
Gitu ya. Karena kalau menambahkan banyak-banyak soundtrack itu membuat penilaian Anda itu di bawah standar karena memang tidak diizinkan gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu itu terkait dengan unggah ya. Yang pertama saya simpulkan. Yang pertama untuk modul ajar itu nggak perlu dimasukkan ke Google Drive. Itu bisa langsung diunggah. Format PDF. Mulai dari cover jurnalnya sampai ke penilaian disatukan, jadikan PDF. Gitu ya. Jangan terpisah-pisah. Jangan seperti itu. Kalau untuk video Bapak Ibu perhatikan ada 2 video yang harus diunggah. Yang di luar BK 30 menit dan video full. Yang BK ada 2 juga, klasikal dan individu gitu ya. Nah, jadi masing-masing untuk rumpun di luar BK itu 2 video, yang BK juga 2 video gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya open access ini yang paling penting Bapak Ibu. Untuk open access Bapak Ibu saya minta tolong dengan sangat-sangat Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Karena yang pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak open access, iya, kalau standby di, WA grup. Kalau tidak, terlewat, misalnya nih ada penguji yang menyampaikan ke saya, "Mbak Rita kenapa ya link ini nggak bisa kebuka?" Kalau saya share di grup lantas Anda tidak mengkonfirmasi per hari itu, maka Bapak Ibu akan dilewatkan, tidak akan dinilai. Karena itu tadi, kendalanya tidak bisa dibuka videonya, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak boleh menghubungi penguji, dilarang keras. Kalau sampai ketahuan Bapak Ibu diskualifikasi dan tidak mengikuti PPG selanjutnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan tersebut. Kita hanya akan komunikasi di WA grup Bapak Ibu, karena kalau ketahuan kita akan kena dis. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan lain-lainnya gitu. Itu ya, yang perlu kita perhatikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu terkait dengan nanti rangkuman dari materi yang disampaikan tadi, kemudian spesifikasinya seperti apa, akan saya share kembali ke WA grup kita untuk Bapak Ibu sebagai handbook-nya untuk membuat video UKIN ya. Per sore hari ini akan kita share gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan tunggu. Kemudian terkait dengan linearitasan tadi, bidang studi saya ekonomi tapi mengajar di SD gimana? Nah, itu kan ada IPS di PGSD di SD, silakan saja tapi materinya ekonomi. Itu masih kalau menurut saya, kalau masih IPS ya, masih ada materi ekonominya silakan aja gitu. Kalau yang lain-lain Bapak Ibu sesuai terpanggilnya PPG, Bapak Ibu, melakukan video UKIN-nya, itu yang paling aman gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan, potensi-potensi yang membuat Bapak Ibu gagal mengikuti UKIN. Gagal mengikuti UKIN ini gitu ya, karena di sini kita hanya akan membahas UKIN. Untuk uji Bu semua untuk menjalani buka PPG tahap 1 tahun 2025 ini. Itu dari saya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan saya kembali